Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Worldview. Semoga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Nugraha Pratama dari Prodi PAI Reguler 2A. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan materi-materi yang sudah diberikan setelah ujian tengah semester lalu guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ini, yakni materi dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-15. Pembahasan di sini diantaranya yang pertama atau yang ke-8 yaitu tentang integrasi ilmu dan adab, yang ke-9 konsep adab dan hidup mulia, yang ke-10 jiwa dan problematikanya, yang ke-11 konsep alam, seni dan kebudayaan, yang ke-12 pilar kebangkitan umat Islam, yang ke-13 perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari sampai ke kota Hujan, yang ke-14 mewaspadai diabolisme pemikiran, dan yang terakhir atau yang ke-15 yaitu tentang alam ghaib dan kebangkitan. Untuk pembahasan yang ke-8 yaitu tentang integrasi ilmu dan adab. Ilmu dan adab di dalam pendidikan Islam harus terpadu. Tidak boleh terpisahkan antara ilmu dan adab. Ilmu dan adab adalah inti dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu dan adab tidak boleh saling dipisahkan, karena ketika seseorang berilmu dan beradab, ia akan melahirkan suatu kebaikan-kebaikan pada dirinya, masyarakat, dan juga pada seluruh manusia. Demikian pula orang beradab tanpa ilmu. Ilmu tanpa adab ibaratnya seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Ibnu Mubarak menyampaikan bahwasannya, kami belajar adab selama 30 tahun dan baru menuntut ilmu setelah 20 tahun setelahnya. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu tentang konsep adab dan hidup mulia. Seburuk-buruknya makhluk, jika dididik dengan baik, akan memiliki nilai pendidikan, dan itu dapat merubah segalanya. Manusia berpeluang besar untuk ditanamkan nilai-nilai adab, karena manusia diberi akal. Menyiapkan generasi peradaban, dan Allah memerintahkan dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim ma'alladzina yad'un, yang artinya bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Konsep taklim yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah bagaimana melahirkan ilmu yang manfaat, dan Nabi pun diperintahkan untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Allah juga meninggikan suatu kaum dengan ilmu. Jika ilmunya bermanfaat,
maka itulah yang disebut adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu yang ke-10, yaitu tentang jiwa dan problematikanya. Jika iman dan akidah lemah, maka rentan terjadinya jiwa yang depresi. Problematik jiwa, kata Rasulullah SAW, itu terjadi karena perilaku itu sendiri yang berbuat dosa, perbuatan maksiat, kemungkaran yang dapat menutup jiwanya, sehingga jiwanya menjadi gelap, tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika jiwa sudah seperti itu, maka solusinya yaitu tazkiyatun nufus, atau membersihkan jiwa, supaya jiwa yang sakit itu kembali sehat. Ciri-ciri hati yang lalai, di sini ada 3. Yang pertama yaitu tidak dapat melihat kebenaran. Yang kedua, tidak dapat mendengar kebenaran. Dan yang ketiga, hatinya mati akan kebenaran. Penyebab rusaknya hati manusia itu ada 2. Yang pertama, karena syahwat, atau keinginan, atau yang disebut dengan hawa nafsu. Dan kedua, yaitu karena syubhat, atau kekeliruan dalam memahami agama. Perkara manusia terhalang dari jalan Allah, yakni kesenangan dunia, kepentingan makhluk, bisikan setan, dan mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11 tentang konsep alam, seni, dan kebudayaan. Allah menciptakan alam dan jagat raya ini adalah untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia mengenal Tuhannya, agar manusia meyakini bahwa alam ini ciptaan Allah dan Allah menciptakan alam ini tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Alam dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dari aspek terbawah. Yang pertama yaitu tingkatan benda mati atau kosmologi. Yang kedua tingkatan sifatnya organik atau biologi. Tingkatan hayat tumbuhan ataupun hewan. Tingkatan rohaniah yaitu alam yang sifatnya gaib. Dan yang keempat yaitu tingkatan sosial rohaniah, yaitu manusia atau alam syahadah. Manusia diberikan berupa akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifatullah yang mempunyai kebudayaan. Manusia diberikan tugas untuk memakmurkan bumi. Selanjutnya materi yang ke-12 yaitu tentang pilar kebangkitan umat Islam. Baiknya umat disebabkan 2 perkara. Yang pertama, karena keyakinan. Dan yang kedua, zuhud. Mengutip Imam Al-Zunaid dalam kitab Madarid As-Salikin, ia menulis, orang yang zuhud tidak menjadi bangga karena memiliki dunia dan tidak menjadi sedih karena kehilangan dunia. Rusaknya umat juga disebabkan oleh 2 perkara. Yang pertama yaitu bakhil, terlalu cinta terhadap dunia. Dan yang kedua adalah angan-angan panjang atau kosong. Yakin dan tingkatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ilmu yaqin. Umat Islam harus berilmu terlebih dahulu.
karena kebodohan itu menyesatkan. Yang kedua, ada ainul yaqin. Allah akan tunjukkan bukti dari sebuah keyakinan yang matang. Dan yang ketiga, ada haqqul yaqin. Ketika sudah mencicipi nikmatnya atau manisnya iman. Zuhud tidak ditampakkan dalam fisik, tetapi dengan cara memendekkan angan-angan. Materi selanjutnya yang ke-13 yaitu tentang perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari sampai ke kota Hujan. Imam Bukhari merupakan salah satu ulama besar, ahli hadis. Beliau mensyaratkan dalam mencari ilmu itu harus bertemu dengan gurunya, tidak cukup hanya dengan sezaman. Guru Imam Bukhari ada 1000. Diriwayatkan lain dituliskan ada 1080 guru. Nah, ketika kecil, Imam Bukhari itu tidak bisa melihat. Ia merupakan anak yatim, namun beliau tidak putus asa untuk terus menuntut ilmu. Salah satu keberhasilan Imam Bukhari bukan hanya kesungguhan beliau, tetapi juga dengan adanya ridho dari ibu atau orang tuanya. Imam Bukhari dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis atau juga Sayyidul Muhaditsin, yang artinya pemimpin dari ulama dan hadis. Ada kurang lebih 600.000 hadis yang diselektif dalam menulis suatu hadis, maka terdapatlah hadis-hadis yang benar-benar sahih, kira-kira sebanyak 7.225 hadis. Materi selanjutnya yaitu yang ke-14 tentang mewaspadai diabolisme pemikiran. Dr. Syamsuddin Arif, penulis buku mengenai diabolisme, sesatnya manusia itu dari bisikan-bisikan setan yang kemudian diadopsi dalam dirinya. Setan telah menghias-hiasi diri manusia dengan kesesatan keburukan tersebut. Ada 3 perkara yang menyebabkan atau diabolisme atau kesesatan. Yang pertama yaitu karena syahwat. Segala sesuatu yang diingini oleh manusia yang bersifat menghasut atau suatu kecondongan, mengikuti kesenangan-kesenangan atau hal-hal yang pragmatis. Yang kedua yaitu karena syubhat, mengikuti hal-hal yang samar, tidak jelas, menyebabkan keraguan dalam pemikiran. Nah, macam-macam syubhat di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu syubhat orientalis, adalah pemikiran orang-orang barat. Yang kedua yaitu syubhat liberalisme, yaitu mencampur adukan agama, bahwa semua agama itu sama. Dan yang ketiga yaitu syubhat ateisme, yaitu mereka yang anti Tuhan, tidak percaya sama sekali dengan Tuhan, atau komunisme. Dan yang ketiga yaitu khutuwati syaitan, atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Perilaku yang berlebihan seperti boros akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit seperti iri, hasud, dengki, dan sombong. Materi berikutnya yaitu terakhir yang ke-15 tentang alam ghaib dan kebangkitan. Alam ghaib berarti alam yang nampak oleh panca indera kita. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada alam ghaib, yaitu alam yang tidak dapat dilihat, tetapi harus diyakini. Dan yang kedua yaitu alam syahadah, yaitu alam yang nampak dan bisa dirasakan. Sebagai manusia, kita diperintahkan untuk mengimani kebenarannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di hari kebangkitan ada beberapa hal yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, hari penampakan atau kebangkitan, yaitu peristiwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah meninggal dari alam kubur. Yang kedua, hari pembalasan atau perincian, yaitu balasan dari Allah sangat tergantung pada apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Bila amalnya baik, maka balasannya adalah kenikmatan di surga. Maka sebaliknya, apabila amalnya buruk, maka balasannya adalah kesengsaraan di neraka. Yang ketiga yaitu hari penimbangan, yaitu setiap perbuatan manusia ditimbang dengan timbangan keadilan Allah agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan buruk yang telah dikerjakannya. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun dari segi pengucapannya, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya pada diri saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.